are Gimana you? kabarnya? Prilly, apa kabar? Aku baik banget. Hai Lagi Kak di Prilly, Jogja. kita mau ngomongin dulu kalau nanti kita ada sesi Q&A buat Yes. teman-teman yang udah join nih, udah pada nonton, udah nungguin. Kalau nanti kita ada sesi tanya jawab sama Kak Prilly, perihal apa sih yang mereka penasaran, misalnya gimana sih caranya jadi artis? Iya, gimana sih cara Kak Prilly menjadi artis dan mendalami karakternya? Nah, gimana sih cara Kak Prilly menjadi artis dan mendalami karakternya? Gitu. Tolong, iya loh, walaupun sibuk Makasih ya. loh. Aku belum mandi sore nih. Oh belum, kayaknya sibuk banget tuh ya jadwalnya Prilly ya. Begini belum mandi sore nih Kak? Kita Iya, udah belum. mandi berkali-kali ini sama aja. Iya, maksudnya kayaknya nggak mandi sih hari ini. Oke, Kak Prilly. Jadi hari ini kita bakal ngobrol di Flip Flop Review ini episode 2 bakal ngobrol tentang gimana sih seorang aktris mendalami karakter atau peran dalam tokoh yang dia mainkan di sebuah film. Nah, Kak Prilly, kita bakal langsung ngobrol-ngobrol. Oke, gue dulu ya Bang. Boleh. Terserah, ladies first. Silakan ya nanya. Oke, gue dulu ya Bang. Boleh. Terserah, ladies first. Silakan. Oke, gue dulu ya Bang. Boleh. Terserah, ladies first. Silakan. Oke. Peran yang Kak Prilly, Kalau misalnya waktu aku memerankan karakter yang nyata seperti Risa Saraswati di Danur, itu kan orangnya ada ya. Jadi kita nggak bisa sekedar hanya mengandalkan imajinasi kita terhadap karakter tersebut atau analisa kita terhadap karakter tersebut. Kita juga harus melakukan observasi gitu. Jadi banyak ngobrol sama Risa, terus kayak ngelihat gimana cara dia ngomong, ngelihat gimana dia berinteraksi dengan teman-teman kecilnya itu. riset langsung Bagaimana? ya, Kak? Iya, terus perspektif dia soal hantu, apakah dia penakut sebenarnya, apakah apa. Jadi banyak ngobrol sama Risa karena karakternya itu bukan fiksi, bukan karangan penulis, tapi memang ada orangnya. Jadi mau nggak mau kita harus observasi gitu kan sama Risanya, karena karakternya benar-benar ada. Tapi kalau karakternya fiksi, karangan penulis, menurut aku sebagai aktor kita harus diberi kebebasan untuk juga menyamakan visi kita sama sutradara atau menyamakan visi kita sama penulis yang nulis karakter tersebut gitu. Cuma jadi dua pihak pengalaman dari pihak kitanya juga. Yes, cuma menurut pengalaman aku sih, aku biasanya sharingnya sama sutradara gitu. Karena kalau udah di set, sutradara kan yang punya bayangan visual karakter ini seperti apa, adegan ini mau digimanain gitu. Jadi biasanya aku share sama sutradara gitu, dan tergantung juga bagaimana metode sutradara itu mendirect. Jadi kita nggak bisa ngikutin ego kita aja, karena menurut aku pemain sama sutradara tuh harus nyamain visi kan. Oke. Gitu. Berarti karakternya mesti emang diperdalam aja, dan mungkin Kak Prilly juga suka dengan peran itu, harus suka dengan peran itu ya. Sebenarnya aku nggak mungkin kayak pilih karakter, pilih film cuma berdasarkan aku suka aja sih. Karena kan ada beberapa karakter yang mungkin sebenarnya bukan aku banget, atau kayaknya susah diperankan, tapi aku ambil karena justru itu tantangan gitu. Nah justru dari jawaban Kak Prilly aku penasaran. Iya, gue jadi penasaran juga sih, Ca. Pasti pertanyaan kita sama. Pasti pertanyaannya sama. Peran yang belum pernah Prilly ambil nih sebenarnya apa sih? Dan mungkin Prilly juga pengen ambil peran itu gitu loh. Atau gimana cara karakter kali ya, according to the. Jadi sutradara tuh beda-beda, tapi aku tuh berguru banget sama Pak Montitiwa gitu. Jadi aku memang mengikuti jadi aku memang mengikuti metodenya Montitiwa sih. Dan balik lagi metode
itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi cocok atau tidak gitu. Jadi setiap aktor tuh punya metodenya masing-masing yang menurut dia cocok dan menurut cocok untuk dirasain, cocok untuk emosi dia, cocok untuk cara pandang dia gitu. Nah, sejauh ini yang cocok untuk aku adalah metodenya Pak Monty gitu. Jadi aku merasa nyaman untuk memakai cocok untuk aku adalah metodenya Pak Monty gitu. Jadi aku merasa nyaman untuk memakai metode itu. Iya, ya kayak ya dia emang cewek yang manja, cewek yang bawel, cewek yang kalau ngomong ceplas-ceplos, cewek yang kalau ngomong tuh cepet gitu. Tapi internalnya pasti ada sisi-sisi Prilly, karena basically Inggit sama Prilly sama-sama perempuan dan sama-sama manusia gitu loh. Ibu Rawan itu. Basically Inggit sama Prilly sama-sama perempuan dan sama-sama manusia gitu loh. Ibu basically Inggit sama Prilly sama-sama perempuan dan sama-sama manusia gitu loh. Ibu Rawan itu. Pasti Jadi sih. ya. Terus Inggit juga. Iya. Jadi dia masih apa ya? Masih perempuan, masih mahasiswi yang belum begitu mengenal apa itu cinta, baru mengenal pacar-pacaran pada umumnya, bucin-bucin pada umumnya gitu. Belum pernah mengalami sakit hati yang gimana-gimana gitu. Jadi pasti dari segi dia memandang sebuah hubungan juga pasti sempit banget gitu. Makanya dia dikit-dikit marah sama Arya apa-apa. Tapi ada juga sisi-sisi yang semua cewek pasti punya dan ada di dalam Inggit gitu. Misalnya dia misalnya kayak dia ngerasa kenapa sih gue dijodohin, gue nggak mau dijodohin. Dia ngerasa dia punya power untuk bilang enggak. Ini ya kekuatan feminis ya. Iya, pasti setiap cewek juga punya power untuk bilang enggak. Itu pasti ada di diri Inggit. Atau kayak misalnya kayak bagaimana dia melihat suatu pernikahan. Kayak banyak cewek-cewek yang melihat suatu pernikahan tuh suatu yang menakutkan, dan kalau dia belum settle amat dia nggak mau nikah gitu. Atau ada juga pandangan cewek di mana harus nurut sama orang tua. Nah, pandangan-pandangan itu kan sebenarnya ada di pandangan kita semua di sekitar kita. Betul, ada. Tinggal dimasukin aja ke diri Inggit, tapi kita harus ingat backgroundnya Inggit sebagai karakter tuh apa, sehingga nanti pas bawainnya udah langsung mengalir gitu aja sih. Dan yang paling penting adalah honesty. Aku ya honesty. Menurut aku acting itu 3 ya, jujur, tulus, dan sederhana gitu. So you need to be honest with your character. Jujur, tulus, sederhana. Iya, jujur, tulus, sederhana gitu. Jadi harus benar-benar jujur sama apa yang kita rasain di sini gitu. Misalnya di skenario adegannya sedih, terus tiba nggak ada nangisnya misalnya, cuma sedih. Harus tulus kita ya. Benar-benar harus tulus. Emang kalau aku sih mengartikannya, siapapun lawan main kita harus benar-benar tulus merasakan apa yang kita rasakan gitu, sesuai dengan apa yang karakter rasakan gitu. Terus kita juga selain itu juga tulus, emang kita pengen bekerja dan memberikan yang terbaik gitu. Seperti manusia pada umumnya lah ya. Iya, jadi bukan hanya kayak Prilly jelasin, kita tuh sadar kalau ternyata meranin sebuah karakter itu bukannya kita mengubah diri kita untuk sepenuhnya menjadi suatu karakter. Betul. Tapi harusnya menghayati aja. Menghayati karena mungkin karakter itu juga ada sisi-sisi yang ada di dalam diri kita. Betul gitu ya, Kak Prilly ya? Iya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita mengubah, menurut aku, ini metode aku yang aku berguru sama Pak Monty ya. Jadi kalau misalnya ada yang beda-beda, it's okay gitu. Maksudnya kayak kalau mengubah, kayak itu jadinya jatuhnya jadi fake gitu, jadi pretentious gitu. Sedangkan acting itu kan harus jujur gitu. Betul. Jadi cukup rasain aja, tapi jangan lari dari background atau latar belakang si karakter gitu.
Oh, Jadi oke. menurut aku yang cukup dianalisa tuh latar belakang si karakter tersebut, karena itu yang akan membentuk poin-poin eksternal, cara Kayak ngomong, bagaimana dia merasa, cara jalan, bagaimana apa dia gitu. menghayati hal tersebut. memandang sesuatu, bagaimana dia ngomong. Oke, jadi Prilly jadi kepikiran barusan dengan metode-metodenya Prilly barusan. Ada nggak sih mungkin kebiasaan unik atau latihan uniknya Prilly sebelum membaca skrip mungkin atau mendalami karakter? Ada nggak sih? Ada kayak hal unik yang selalu Kak Prilly lakuin nih setiap meranin satu karakter. Ya, betul. Mungkin makan kacang dulu Betul, baru baca. ya. Oh iya. Jangan samain. Nggak ada sih, karena aku termasuk yang I don't know how, aku nggak tahu gimana, karena kemarin juga ditanya sama sutradara aku, karena waktu itu ada, jadi kemarin ada adegan, aku baru aja, aku lagi syuting series terbaru aku judulnya Ustadz Millennials, terus ada adegan tuh, aku nelfon biasa, habis itu tiba-tiba aku nangis gitu, di skenario nggak harus nangis, cuma pada saat itu aku ngerasa kayak di situasi itu nggak mungkin banget nih si karakter ini. Cuma pada saat itu aku ngerasa kayak di situasi itu nggak mungkin banget nih si karakter. Cuma pada saat itu aku ngerasa kayak di situasi itu nggak mungkin banget nih si karakter ini nggak ngerasa sedih gitu. Ya gimana kamu cara masukin emosinya kok cepet banget gitu. I don't know gitu. Karena mungkin aku ngerasa, karena mungkin aku tuh udah background check gitu. Aku misalnya memerankan Khadijah gitu. Aku udah background check. Oh, si Khadijah ini pintar karena dia dari umur segini udah bisa kerja mengatur keuangan. Berarti dia ada sisi tegarnya juga, ada sisi dominannya juga. Oh, terus si Khadijah ini suka sama si cowok ini dari kecil. Berarti dia benar-benar udah memendam rasa itu berapa tahun. Aku udah background check dulu gitu. Jadi saat aku cara nggak langsung tuh kalau misalnya memerankan suatu karakter itu tuh kita pas on cam itu kita udah bukan Prilly lagi tapi kita tuh Khadijah misalnya. Iya, jadi kita udah tahu bagaimana kita merasa di situ. Karena aku udah background check, jadi di saat aku masuk set atau aku udah pakai kostum, itu aku bukan Prilly lagi, aku adalah Khadijah gitu. Dan akhirnya karena aku gue Khadijah, jadi aku adalah cewek dengan background si Khadijah ini, sehingga kalau aku baca skrip itu udah secara otomatis emosinya tuh masuk, karena Khadijah tuh adalah cewek yang kayak gini kita rasain. Akhirnya pas baca skrip jadi langsung masuk gitu. So I don't have specific method yang harus aku lakuin di saat aku harus nangis, di saat aku harus set, aku nggak punya. Jadi kayak jalan ngalir aja gitu. Oke, berarti emang balik lagi ya ke penghayatan tadi ya, Pril, berarti ya. Oke. Gitu. Nah, kira-kira nih Kak Prilly, aku pengen nanya nih, tadi kan kita udah ngobrolin tentang metode, terus kita udah ngobrolin tentang bagaimana karakter itu berjalan, mendalami karakter. Aku pengen nanya, selama ini kan Kak Prilly juga udah berkarya bertahun-tahun, udah lama, dan udah jadi beberapa tokoh atau beberapa karakter di berbagai macam film, series, dan lainnya. Protagonis Anda, antagonis juga pernah ya, Prilly waktu itu. Betul. Nah, aku pengen nanya nih Kak Prilly, ada nggak satu peran yang menurut Kak Prilly itu paling berkesan dan menurut Kak Prilly tuh senang banget jadi tokoh itu gitu, yang paling berkesan atau yang paling Kak Prilly inget deh sampai sekarang? Peran apa sih? Peran menjadi siapa? Belum tayang sebenarnya. Ini adalah film yang aku produksi sendiri. Jadi aku produseri sendiri, sutradaranya sahabatku Umay Sahab, dan supervisi kreatifnya adalah Montiwa. Jadi jadi skripnya ditulis sama Pak Monti dan Pak Imam. Terus produsernya adalah aku, sutradaranya adalah Umay, dan kita bersama membangun si karakter ini yang bernama Niskala gitu. Dan karakter Niskala ini belum pernah aku mainkan, dan si karakter Niskala ini punya banyak layer. Artinya kayak apa yang dia tunjukkan itu belum tentu apa yang dia rasakan gitu. Jadi eksternal dan internalnya itu beda, dan itu maininnya susah banget. Kayak misalnya Niskala nih harus kelihatan senang padahal di dalamnya sedih. Tapi how audience can get that gitu. Gimana audience tuh bisa melihat kesedihan itu seberapa detik di dalam matanya dia gitu. Terus Niskala juga punya mental illness, he's bipolar.
Dia bipolar. Jadi perubahan emosinya Niskala tuh sangat ekstrim gitu. Dan untuk memainkan sebuah karakter yang perubahannya sangat ekstrim di setiap scene-nya itu sangat melelahkan banget gitu. Dan Harus latihan. tapi itu adalah suatu pengalaman yang nggak akan pernah aku lupa gitu ya. Gimana hati aku tuh kayak berantakan banget rasanya. Jadi misalnya adegannya kan berat-berat ya. Ini adegannya ceritanya senang nih. Oke, terus tiba-tiba dia harus adegan depresi karena gini. Nah itu kan depresinya dia sebab-sebabnya harus kita masukin kan. Itu rasanya tuh hati aku berantakan. Apalagi kalau misalnya suasananya pribadi tuh sebenarnya senang nih. Iya, sebenarnya senang dan disuruh depresi kan ya, Harus butuh agak effort. susah nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh? Enggak. Menyesuaikannya itu loh. Oh enggak, iya sih artis profesional ya. Balik lagi gini, di saat kita udah menjalani reading yang panjang gitu ya, dan balik lagi udah background check gitu, jadi suasana hati Prilly tidak akan mempengaruhi suasana hati Niskala gitu. Jadi mau aku lagi seneng kayak gimana pun, tapi di saat aku masuk set, aku udah pakai kostum Niskala dan aku adalah Niskala, ya suasana hati Prilly nggak akan aku rasain gitu, kala gitu. Saking Dan meresapinya ya tokoh itu. dan balik lagi cara sutradara gitu mendirect kita itu juga sangat ngaruh energi lawan main gitu, karena kerja di film itu kerja kolektif ya, kita nggak bisa bagus sendiri, Setuju. kita nggak bisa dominan sendiri gitu. Teamwork. Kita bagus kita bagus karena ditunjang sama cara director ngedirect kita bagus karena ditunjang sama kru yang kerja sangat bagus ngeset semuanya, kita bagus karena ditunjang sama energi lawan main yang dikasih ke kita. Jadi di saat aku ngerasa aku bisa langsung masuk ke karakter Niskala dan bisa langsung ngerasain apa yang Niskala rasain, itu juga karena Umay yang bisa ngedirect aku dengan baik, bisikan-bisikannya Pak Monty, karena Pak Monty juga ada di set pada saat itu. Namanya disebut-sebut dari tadi. Hai Pak Monty, kita juga. Mana tuh? Oh iya boleh mungkin teman-teman Prilly, sahabat-sahabatnya Prilly mungkin atau fans-fansnya Prilly mungkin mau menyapa Prilly boleh kok. Mungkin Prilly juga mau menyapa teman-teman yang ada di komen. Hai aman gitu. Hai semuanya. By the way ini karena tadi aku sempet muter-muter, jadi komennya nggak jalan, mungkin kakak aja yang bacain. Iya, iya. mungkin itu tolong pengertiannya ya teman-teman karena Iya jaringan. guys, biasalah. 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 Ini tahu juga. Iya viral gitu. Itu jadi jokes aku. Itu jadi jokes aku banget. Tapi ini tahu Kayak- ini penampilannya pas sudah besar. Iya, gue suka banget sih itu viral. Kalau temen aku curhat, aku jawabannya gitu. Biasalah. Oke guys, ini ada 1189 orang. Teman-teman semua yang lagi pada nonton, kita bakal ada sesi Q&A. Kita mau ingetin lagi ini setelah ini ya, Man? Setelah ini aja. Betul, dan ada hadiahnya. Hadiahnya apa, Man? Saldo digital dong, sebesar berapa sih? 50 tambah 50, 100.000. Oke, Kak Prilly, kita bakal ada sesi Q&A. Ini kita akan pilihin pertanyaannya. Tapi sebelum itu kita mau mention dulu nih, Kak Prilly. Ada nggak sih nih teman-teman di sini yang bisa nebak ada kesalahan apa ya di posan Flip-Flop TV ID? Yang kemarin, iya mungkin ada yang... Aku tahu banget lagi, aku nggak boleh jawab ya. Oh nggak boleh dong, nggak boleh. Berlaku untuk yang ada di Iya, betul. Nggak berlaku untuk bintang tamu ya, berlaku. By the way, itu background kalian apa sih? Kok kayak ada muka aku sekilas? Oh, iya, ini adalah kantor kita sebenarnya, Prilly. Itu ini ya sekalian spoiler sedikit ya kalau aku bakal Oh iya, di bener. TV. Ada tuh Prilly pernah main tuh di program kita tuh, waktu itu bareng-bareng kita juga sih ya. Dan aku nggak sabar banget itu tayang. It's gonna be my favorite program. Iya, benar. Tapi ya jangan dikasih tahu dulu lah. Iya, enggak Pastinya dong, enggak nanti dong. ya, tapi pastinya Kak Prilly ada di 2 program kita. Yes, pastinya seru-seru ya. Betul, makanya teman-teman harus follow Flip-Flop ID ya kan, Flip-Flop TV ID sekarang juga supaya tahu info-info yang terus ada setiap harinya ya. Betul, apalagi kalau mau ngikutin film-film yang dibintangi
dibintangi sama Prilly nanti ya di sini gitu. Pokoknya kalau kalian melihat aku di Flip Flop TV, programnya itu adalah program yang nggak pernah ada sebelumnya, dan aku cuma mau menjalani program ini buat Flip Flop. Jadi kayak kalau yang lain aku kayak aduh ntar deh, tapi buat Flip Flop aku kayak oke, karena programnya Waduh, masa sih Kak Prilly? bener lah, iyalah. Iya. Pokoknya kalau Pak Monty calling, Pril, gue ada program yang lumayan gila nih buat lo. Aku mau, aku langsung gitu. Awas ya dikasih ke orang lain, aku bilang harus aku bilang. Sama kayak Aman, kalau ada Kak Prilly langsung gue mau. Tapi nggak dibolehin sama Monty. Diam kamu, Aman gitu. Oke, kita masuk ke Q&A kali ya. Oke, boleh. Kak Prilly kita bakal pilih question untuk dijawab sama Kak Prilly. Oke, boleh pilih. Mau lu dulu apa gua dulu nih, Cer, yang milih, Cer? Kakak yang pilih ya, karena di aku kayak nggak jalan gitu. Oh iya, pasti ya kita yang milih. Tapi tetap jalan kan ya live ini, maksudnya aku tetap bagus kan? Oh bagus tuh, pasti mau Prilly kaman di 7 hari kayaknya tetap bagus ya menurut fans-fansnya. Aku takut nanya gitu live. Oke guys, yang masih pengen nanya sekarang juga karena kita masih buka sesi Q&A. Ada teman-teman, ada satu orang tuh Prilly mau ngasih tahu aja tuh, ada salah satu teman yang nanya pertanyaannya rada lucu sih, tapi nggak usah di ini ya. Apa sih, aku mau tahu. Gue pengen bikin penasaran aja sih Prilly-nya. Nggak usah disebut deh itu pertanyaannya deh. Aduh, bikin penasaran aja sih kerjaan. Jahat banget sih. Iya, nggak boleh tuh pertanyaannya masuk tuh kayaknya. Oke, kita pilih pertanyaan. Aku mau cek connection aku dulu. Aku mau cek connection pakai handphone yang satunya bentar. Oke. Soalnya aku tuh agak insecure kok di aku nggak jalan sih gitu. Oke, sambil menunggu koneksinya Prilly nih mungkin rada-rada terganggu ya kan, untuk teman-teman coba lah. Oh, oke, aman guys. Oke ya. Oke, Aman, sebelumnya gue mau mention dulu buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa 1.362 orang di sini mungkin yang mau mengikuti perkembangan dari Prilly dan dari Flip Flop TV, boleh di-follow IG-nya. Silakan di-follow ya. Langsung setelah nonton. Yes, flipfloptv.id, jangan lupa. Oke, Kak Prilly, kita udah punya satu pertanyaan yang kita pilih dari Kiara_Aprilia. Oke, Kak Prilly, seberapa penting adanya proses reading menurut Prilly sebagai aktor? Oke, ini mungkin jadi pertanyaan umum yang mungkin masyarakat nih, teman-teman semua juga penasaran nih, Man. Iya, karena jarang dipertontonkan ya, jarang dilihat gitu sama para penonton. Gitu. Boleh silakan dijawab, Kak. agak menghela napas ya. Sebenarnya gini, tergantung project gini. Reading itu penting nggak penting sih? Sebenarnya penting banget. Cuma di industri kita itu kita tidak bisa mengandalkan reading saja. Karena kadang di reading itu di realitinya ada aktor yang nggak bisa ikut reading, ada reading yang cuma bisa 3 hari, ada reading yang cuma bisa 4 hari. Jadi kita sebagai aktor nggak boleh manja kayak, oke, gue akan reading, gue akan bisa dilatih di reading nih. Ya kalau misalnya lo cuma dikasih reading 3 hari, apa lo bisa mendalami karakter selama 3 hari? Jadi menurut aku tetap yang paling penting adalah bagaimana director itu diskusi sama kita di lapangan, gitu. Tetap karena kita nggak bisa maksudnya di industri ini, kalau kita di Hollywood ya, kalau kita di Hollywood orang untuk satu film itu readingnya bisa berbulan-bulan gitu. Tapi kenyataannya di Indonesia kita belum seperti itu gitu. Hanya film tertentu mungkin yang reading yang berbulan-bulan. Tapi kalau film-film yang nggak terlalu berat, misalnya drama atau apa, paling dikasih reading itu cuma seminggu, kadang ada 3 hari, kadang nggak reading sama sekali. Nah jadi penting nggak penting kan sebenarnya gitu. Ya. Dan ada juga yang metode sutradaranya kalau reading cuma baca doang, beneran reading, beneran cuma baca dialognya doang gitu. Secara harafiah ya. Jadi menurut aku reading yang paling penting elemen yang paling penting adalah diskusi sama sutradara. Karena kadang reading juga bisa jadi cuma ngafalin dialog doang atau apa gitu. Cuma ya dia penting gitu. Untuk beberapa project reading tuh penting banget karena kan kita juga perlu bangun chemistry sama pemain lain. Tapi di saat reading itu cuma dikasih waktu yang sangat singkat dan kadang ada beberapa orang yang salah mengartikan reading, ya jadinya menurut aku jadi nggak efektif juga gitu. Jadi tergantung readingnya seperti apa dan bagaimana project itu berlangsung aja sih. Cuma the most important element adalah
diskusi sama sutradara dan lawan main. Oke, berarti kita bisa simpulin kalau misalnya reading itu penting, tapi reading itu bukan segalanya, guys. Jadi Yes. masih banyak part lain di mana bisa mendalami karakter, ya kan? Terutama discuss bareng sutradara. Iya, karena aku mau cerita sedikit, ini juga ceritanya Pak Monty. Waktu dia ngedirect test pack filmnya Kak Reza sama Kak Aca, itu tanpa reading loh. Wow. Tapi lihat kan hasilnya sebagus dan sekeren apa. Jadi ya penting nggak penting kan, the most important thing adalah how you can build chemistry with your director and with your co-star. Gitu. Oh, berarti emang nggak sembarangan tuh ya kalau misalnya director itu memilih artis-artis untuk memerankan karakter-karakter yang dia bikin. Itu nggak sembarangan juga sih ya. Iya dong. Oke, Kiara _ Aprilia, pertanyaan kamu udah dijawab. Yes. Kita ke pertanyaan lagi. Kita pilih satu pertanyaan yang Easter egg tadi ya, yang bisa nebak tadi pos-pos yang kita. Coba kira-kira. Iya, apa sih yang salah gitu loh? Yang salah di pos kita kemarin tuh mungkin ada yang jawab nggak ya? Kita kemarin. Kalau nggak ada yang jawab, kita ganti pertanyaan aja kali ya, satu lagi ya. Kayaknya udah gatel karena dia tahu. Iya. Aku sangat tahu. Karena aku orangnya detail banget. Oke, kayaknya nggak ada kayaknya nih ya, teman-teman. Nanti kita reveal sama Aprili aja yang jawab. Mungkin nanti terakhir ya, mungkin Prilly bisa ngasih tahu apa sih yang salah ya kan. Betul. Sekarang gue ngasih pertanyaan kali ya. Oke. Dari teman-teman ya kan. Gue pilih dulu nih, Pril, bentar ya. Boleh. Wah. Oh, ini ada nih. Wait. Oke, halo guys. Kita sapa juga nih 1414 orang. Halo semuanya. Wow. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga bisa dapet tips-tips ya. Amin. Betul. Oh, wah, kayaknya ini dari fans clubnya Prilly nih kayaknya nih. Coba kita pilih ini aja deh. Okay. Yoi. Dari family.latukonsina. Iya, kayaknya fanbase-nya Prilly nggak sih ini? Iya. Oke. Cara membagi waktu gimana sih, Kak? Benar. Karena menjadi artis, apalagi menjadi artis seperti Prilly ya, waktunya hektik banget sih, Cel. Kayak benar. Kemana-mana ini aja di hotel, udah lagi di mana sih Prilly BTW? Well, it's so hard. Untuk ngebagi waktu tuh perlu ada sacrifice, dan sacrifice aku adalah my personal time, quality time, my me time. Jadi aku emang jadinya nggak punya me time karena selain aku bekerja di entertainment industry as an actor, dan aku juga lagi fokus di musik gitu kan. Tapi aku juga ada bisnis yang lagi aku jalani kan. Dan dan aku tuh bener-bener involved banget gitu, aku take care of my businesses, dan itu juga perlu waktu. Terus I'm doing my thesis right now, lagi di chapter 4, semoga lancar ya. Amin, semoga cepat. Gitu. Jadi cara membagi waktu adalah, pertama kita harus menjadi orang yang on time dan disiplin sama waktu kita sendiri. Karena kalau kita on time, itu artinya we respect our time. Bukannya cuma respect other people's time, but we respect our time. Dan menurut aku 1 menit itu aja juga berarti. Dalam 1 menit aku bisa ngechat employee aku, bisa ngechat apa. Jadi jangan menggampangkan waktu gitu. Jadi benar-benar harus disiplin, harus bangun jam berapa, ke lokasi jangan telat. Terus juga harus ada jadwalnya gitu. Jadi kayak misalnya, hari ini gue akan ngerjain 3 hal misalnya. Syuting, tapi setelah syuting gue harus ngerjain skripsi, abis ngerjain skripsi, take care of my businesses, kontrol semua grup-grup bisnis gitu misalnya. Tapi itu udah ada jam-jamnya, jadi benar-benar disiplin banget. Kayak aku kemarin jam 5.30 aku udah harus di lokasi, jangan telat. Terus selesai syuting itu misalnya sekitar jam 7 malam, karena kita lagi PSBB, jadi syutingnya benar-benar padat gitu. Jam 7 malam selesai syuting, sampai hotel. Oke lah, boleh istirahat sebentar, tapi habis itu ngerjain tugas atau ngerjain ujian.
lah boleh istirahat sebentar, tapi habis itu ngerjain tugas atau ngerjain ujian. Karena kemarin aku juga lagi UAS. Banyak orang, apalagi Iya, nyusahin orang lain ya. film ya. Di industri film tuh walaupun menyusahkan banget. Bukan cuma aktornya ya, Oke. bukan cuma aktor Oke. ya. Sutradara yang telat juga menyusahkan kita. Kru yang jadi telat semua juga orang yang menyusahkan terlibat kita. ya Kak, karena telat itu Semua orang yang ternyata terlibat hal kalau yang- telat menyusahkan banget. Jadi menurut aku untuk bagi waktu kita harus disiplin sama waktu kita gitu. Boleh tanya Pak Monty deh. Aku tuh suka ditanya, suka dibilang callingan genset. Jadi callingan Oh, genset. pagi itu ya. Pagi itu berarti ya. callingan jam 7, aku datang udah jam 6. Makanya kata dia, lu callingan genset, lu callingan jam 7, jam 6 udah datang, gimana sih? Karena menurut aku lebih baik aku yang nunggu daripada orang kalau aku. Oke, berarti tadi kita udah dapat juga nih kalau intinya manajemen waktu, terus butuh me time juga, jangan telat intinya karena itu bisa merugikan banyak pihak, bukan cuma diri kita sendiri gitu, jangan egois. Nah, Kak Prilly, karena kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih dan kita tadi udah sempet jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang join di live kita malam ini. Yes. Tapi kita belum say congrats nih untuk lagu barunya Kak Prilly. Oh iya, yang sama Mas Andi Rianto ya. Thank you. Iya sama Mas Andi tuh. Makasih. Amin. Sama Mas Andi juga. Yes, semoga meroket terus lagunya nanti. Amin. Thank you so much. Oke, nah Kak Prilly nggak berasa nih kita udah di akhir program kita, program tercinta kita, Flip Flop Reki. Apa sih? Harus berakhir. Padahal aku masih mau lihat Kak Prilly gitu ya. Iya, udah jam 9 ya. Nah, tapi Kak Prilly, kita mau ngingetin nih buat teman-teman, kalau kita itu setiap hari Kamis jam 8 akan ngobrol sama setiap penggiat film yang keren-keren juga. Makanya Betul. teman-teman harus follow Flip Flop TV ID, ya kan Kak? Betul. Harus banget follow Flip Flop TV karena selain bakalan update Instagramnya, tapi juga bakalan ada program-program seru. Salah satunya ada aku di situ, ada 2 program aku di situ. Dan ini nggak akan kalian temukan di mana-mana karena benar-benar aku cuma say yes ke Flip Flop doang untuk program ini. Jadi kayak kalian harus banget nonton. Aduh, perasaan saya jadi terhanyut ya. Aduh. Karena tim kreatifnya Flip Flop tuh kayak bener-bener kreatif banget. Jadi program-program yang nggak kepikiran tuh bisa kepikiran gitu. Iya, Program-program yang makasih. kepikiran bisa kepikiran. Jadi aku kayak, ih gila nih ada ide kayak gini. Oke, Bikin nempel, oh enggak ya? Enggak. Sorry. Oke, Kak Prilly, kita mau ngomongin tadi ada 2 orang pemenang yang pertanyaannya kita jawab dan kita pilih sama-sama. Nanti akan dihubungin sama tim kita untuk Yes. hadiahnya. Untuk dapat saldo digital tadi ya, congrats buat kalian berdua. Yeay. Kita sayang banget nih harus pamit bareng-bareng sama teman-teman yang nonton juga. Betul. Nagih sih, cuman ya tolonglah jadwalnya Prilly full ya teman-teman. Padat. Padat, tolonglah. Oke, thank you banget. Mau ngerjain skripsi guys. Skripsi tuh, jangan sampai Prilly nggak lulus gara-gara saya mau ngobrol. Iya. Oke, Kak Prilly, thank you banget udah nyiapin waktu. Love you, buat Prilly. Love you. Thank you. Makasih. Ajak-ajak aku terus ya. Oh pasti. Tolong ya teman-teman kreatif di sana, tolong bikin program ya buat Prilly. Pokoknya Flip Flop kalau punya program apa-apa lagi, pokoknya jangan lupa ajak aku. Pasti. Pasti. Teman-teman jangan lupa Flip Flop Reki nggak berakhir di sini karena minggu depan hari Kamis di jam yang sama akan Yes. ada Flip Flop Reki episode 3. Yeay. Jadi pastiin kalian follow Flip Flop jadi tahu informasi-informasi dan pengumumannya. Oke. Yeay. Oke, Kak Prilly. Oke, Prilly, thank you. so much udah luangin waktu. Semoga sukses selalu dan Amin. semoga lancar studinya. Amin. Thank you banget semuanya. Dadah. Oke, thank you.